Jadi memang orang Indonesia itu sangat penyayang, makanya orang Saudi itu lebih memilih orang Indonesia untuk menjadi asisten rumah tangganya. Sekejam-kejamnya orang Indonesia katanya itu masih ada hanan, masih ada kebaikan. Dan seperti yang saya alami untuk sekarang ini, saya 2 tahun Mama nggak pulang. Akhirnya setahun bapak saya meninggal. Pengen pulang, saya anak masih kecil, masih nyusu. Jadi sampai ke sini baru 1 tahun bapak saya meninggal. Setelah bapak 1,5 tahun, sekarang ibu saya meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Untuk video kali ini sahabat, saya mau ngobrol santai bersama Mbak Fit, karena Mbak Fit tidak ada nafas, kebetulan main ke rumah saya. Iya. Apa kabar Mbak Fit? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah 2 hari guys di sini. Jadi bukan tamu lagi. Bukan tamu lagi. Sekarang mau sharing-sharing Mbak Fit. Iya. Ini Mbak Fit yang mau saya tanya itu, pertama itu kita mau berbagi pengalaman. Seperti kota Jeddah atau kota Taif. Mbak Fit, pengalamannya Mbak Fit kan tidak bekerja ke orang Arab. Iya. Jadi bekerja ke Amir, dan Masya Allah Tabarakallah di situ juga Mbak Fit tidak ada yang kayak di madam-madam lainnya kayak gitu. Itu gimana Mbak Fit? Ya alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai saya lupa ini, mana kabarnya buat subscriber Bapak Hasan Family, mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan masih di suasana lebaran Idul Adha. Saya Fitria Denafa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan saya Bapak Hasan Family juga sampai lupa juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, kalau untuk pengalaman saya mungkin tidak semenarik TKW lainnya ya Mama Farid ya, karena saya memang langsung dari Indonesia. Saya pun itu dipanggilnya bukan dari visa kerja, dari visa jalan-jalan, visa ziarah. Terus majikan langsung nyampe sini, langsung medikal, langsung dibikinkan igomah. Dan kata majikan itu igomahnya dari ziarah ke igomah KTP itu lumayan mahal biayanya. Ya alhamdulillah saya kerja itu meneruskan almarhum abah dari suami saya, dipanggilnya itu oleh Amir ya. Dan kebetulan majikan saya itu perempuan, Amiroh gitu. Tapi masih ya namanya bangsawan di kerajaan, pastinya masih sesaudara sama presiden yang sekarang Amir Salman. Tapi ini yang perempuan, adik bungsu terakhir. Karena kalau di Arab itu yang namanya Amir itu bupati ya Mbak Fit? Amir itu seperti kayak bupati kayak gitu ya. Kalau di Indonesia kan ada pelantikan Amir dari siapa aja bisa ya, bisa jadi presiden. Kalau di Indonesia itu tidak, kalau di Saudi itu dari atas, dari presiden sampai keturunannya semuanya ya, dari lingkungan kerajaan. Karena di sini bukan presiden melainkan raja. Jadi turun temurun. Ya alhamdulillah kerjanya gimana ya? Kerjanya santai, karena kebetulan kerjanya di kota Taif hanya villa kosong gitu Mama Farid, hanya menunggu aja. Jadi saya jurkonceh Madura guys. Kerjanya hanya 3 bulan sekali Mama Farid. Itu pun hanya bersih-bersih, yang namanya nyuci baju majikan nggak pernah. Sama bikin masakan untuk majikan juga gak pernah. Jadi hanya bersih-bersih gitu ya, 3 bulan sekali, 10 hari selesai, ditutup lagi, kunci, dikembalikan lagi. Jadi cuman ngebersihin, takut sampai tebal debunya aja kayak gitu. Jadi nanti setelah 3 bulan dikunci itu nanti ada juga yang nyurvei ke dalam. Kalau memang keadaannya di situ debunya agak udah tebal, jadi dibersihkan kembali gitu. Jadi pengalamannya nggak ada sama sekali ya. Jadi kalau saya mungkin melihat TKW yang lainnya yang dulunya katanya begini begitu, jadi tidak pernah menemukan di saya. Tapi kemarin itu saya kan memang nggak ada pekerjaan Mama Farid ya. Saya itu mencoba untuk ikut bekerja, gimana seperti apa sih penasaran bekerja di rumahnya orang Arab.
Dan saya mencoba ikut teman saya, dia itu kerjanya kan kerja harian. Iya. Nah, saya ikut, ternyata disitulah saya tahu kebenarannya rumahnya orang Arab. Jadi berbeda-beda gitu ya. Betul. Karena memang berpindah-pindah satu hari di tempat itu. Ya seperti itulah. Ada yang jorok banget, ada yang bersih banget, tapi masih ngambil lagi. Sampai ngambil lagi harus bersih lagi. Ada yang biasa-biasa aja. Jadi saya baru tahu gimana rasanya TKW. Bener itu Mama Farid. Ya Allah, itu pengorbanan seorang TKW bekerja, apalagi itu harian harus benar-benar bersih. Sampai tangan saya itu ini udah bagus tangan saya. Kemarin itu sampai keluar darah. Iya, kan saya telepon Mbak Fit, ini Iya. gimana Mbak? Tangan saya sakit banget. Ini sahabat tuh masih ada sedikit ya ini. Kemarin tuh sampai keluar darah Mama. Padahal Farid. itu kan kerja harian ya, Iya. bukan diam di rumah majikan. Jadi saya harus membersihkan kompor yang hasam dari gak kelihatan sampai harus celing Mama Farid. Sejorok itu Mbak Fit. Kata saya ini, kebetulan memang dia itu lahiran, tapi yang namanya orang Indonesia Iya. meskipun lahiran ya Enggak bisa lah untuk membersihkan, tapi ya Allah itu sampai tebel Mama Farid dan itu harus bersih. Dia kan di sini Pak harusnya pakai Semprotan. jadi obat ya. Iya, obat itu semprotan. kan keras. Sebenarnya memang harus pakai sarung tangan. Tapi saya kalau kerja pakai sarung tangan itu kayaknya gak bersih-bersih Kerasa lambat. gitu, kerasa lambat. Akhirnya saya pakai tangan. Yuk pulangnya tangan saya semuanya berdarah Mama Farid. Nah, itulah pengorbanan seorang TKW ya. Meskipun katanya enak jadi TKW, katanya gajinya gede, tapi pekerjaannya pun itu sangat berat juga. Jadi seimbang dengan gaji. upah yang didapat. Dan banyak ya TKW itu kadang itu meskipun perasaannya sedih, tapi itu mencoba untuk meredam biar keluarga yang di Indonesia juga nggak tahu. Kan makanya Mbak Fit sekarang itu kan para TKW itu melarikan kegelisahan, ketidakbetahan, kebosanan mereka itu ke TikTok. Ya sekarang ke media lagi sosial. lagi viral-viralnya memang media sosial. Jadi ya intinya kita harus benar-benar bijak untuk untuk mempergunakan media sosial itu secara baik ya. Tidak terlalu harus gimana ya? Terlalu vulgar atau banget. Meskipun kita itu ingin sedikit melampiaskan ingin kebahagiaan kita itu terlihat di media. Tapi paling enggak kita harus menutup aurat, apalagi ini negara muslim ya, negara Arab Saudi, pastinya kita harus menjunjung tinggi harkat martabat negara kita yang dulunya itu orang Saudi itu paling membanggakan orang Indonesia. Karena akhlaknya, karena perlakuannya, dan memang pekerjaan orang Indonesia itu sangat diakui paling bersih, paling Mama bersih Farid. dan amanah. Sangat amanah, apalagi untuk yang punya anak. Iya. Jadi memang orang Indonesia itu sangat penyayang, makanya orang Saudi itu lebih memilih orang Indonesia untuk menjadi asisten rumah tangganya. Sekejam-kejamnya orang Indonesia katanya itu masih ada hanan, masih ada kebaikan, di dalam hati. Ada perasaan lembut untuk anak-anak gitu sahabat. Tapi untuk saat-saat ini saya tuh melihat ya teman-teman mungkin TKW ada sebagian ya bisa digarisbawahi, tidak semua, tapi kebanyakan sekarang itu sudah predikat orang Indonesia yang sangat pemalu. Sekarang harkat martabatnya hilang kayaknya. Sangat dijunjung tinggi. Sekarang sedikit-sedikit orang Arab itu sudah mulai pudar. Iya, udah karena kebanyakan dilihat dari media sosial juga Mbak Fit, dan dari mereka kenyataannya mereka ngambil pembantu juga, banyak yang ngeluh katanya kok sekarang orang Indonesia seperti itu. Udah nggak dengerin omongan, terus rambutnya ada yang merah, yang kuning, kok gitu. Iya. Ya kita pengen mengkritik, kita juga bukan orang yang benar ya. Betul. Tapi paling tidak ya mungkin untuk sahabat-sahabat semuanya para TKW, bukan hanya di Arab Saudi, mungkin semua para TKW yang bekerja ke luar negeri, ya kita harus sedikit
tidak terlalu vulgar. Tidak terlalu vulgar dan mungkin kalau di rumah majikan, Iya. dilihat dulu majikannya seperti apa kita boleh membuka kerudung atau tidak, seperti itu, secara pakaian. Iya. Apalagi untuk saat-saat ini memang kebijakan banyak ya dari kerajaan Saudi ini memang memperbolehkan meskipun tidak Terbuka, memakai abaya iya. terbuka, tapi paling tidak kita Ya, harus bisa lah kita menutup keeban kita. Jadi jangan terlalu dibuka. iya, apalagi seorang perempuan ya, iya. Muslim. Dan orang Indonesia ini terkenalnya itu Muhtaram katanya. 90% itu Muslim. Iya. Dan muhtaram itu apa sih Mama Fari? Muhtaram itu ya sangat menjaga kehormatan mereka, Iya. seperti itu. Itu terkenalnya dulu, tapi karena saat-saat ini sudah Udah banyaklah ya, luntur lah orang Arab itu kepercayaan mereka ke orang kepercayaan Indonesia. orang Saudi ke pembantu Indonesia itu sekarang malah geleng-geleng Iya, kepala. geleng-geleng. Apalagi untuk sahabat mungkin yang penggemar TikTok menggunakan lagu Arab. Iya. Nah, itu Disalahgunakan. Yang banyak mengambil lagu-lagu Arab. Jadi itu sampai loh Mama Farid ke TikToknya orang Arab. Oh, yang ngambil lagu Iya, Arab. yang lagu Arab itu. Jadi mereka melihat orang Indonesia kok seperti ini gitu. Ya, kita hanya bisa mungkin sedikit Saling- ngoreksi, tapi ya kita tidak terlalu ikut campur dengan urusan Karena itu hak orang lain, mereka. karena hak mereka. Cuman setidaknya lebih baik kita menutup aurat atau menjaga nama bangsa kita sendiri. Iya. Kalau untuk Mama Farid sendiri, untuk pengalamannya di dulu sebelum menjadi istrinya orang Arab, bekerja di Saya belum jadi istri orang Arab, saya tuh TKW dulu kerja di Damam. Ya alhamdulillah majikan saya tuh kalau dari makanan, dari gaji, saya alhamdulillah dapat majikan baik. Alhamdulillah. Sampai Untuk pekerjaan Mama untuk Farid? pekerjaan bahkan bareng. Anaknya itu kan punya anak perempuan 3 udah besar-besar dan istrinya juga diam di rumah. Jadi kalau bersih-bersih bareng. Karena saya dulu umurnya Jadi tidak sendiri ya? Tidak, karena saya waktu ke Arab itu umur 18 tahun. Jadi dibantu kayak anak mereka juga. Seperti pertama Keluarga. kan pastinya nggak bisa Iya, ngomong. nggak bisa ngomong, nggak bisa kerja juga. Akhirnya sama mereka itu sambil dikasih tahu, sambil diajarin. Cuman di sana saya 2 tahun ya pulang, terus balik lagi ke Jeddah. Nah di Jeddah itu sempat umroh ya, Iya. sempat jadi umrohan, kabur lah intinya. Itu kaburnya dari mana itu Mama Farid? Itu pas dari Damam. 2 tahun itu? 2 tahun. Akhirnya kabur? Ikut teman saya dari Sukabumi. Kabur nyampe ke Jeddah, ketemu keluarga di sini, bibi, paman, bibi kayak gitu. Terus saya dikasih majikan. Di majikan itu saya seorang nenek dari keluarga yang kulit hitam, tapi masya Allah tabarakallah baik. Dan kamarnya cuma 2 Mbak Fit. Kamar dia, terus ruang tamu, hammam. Jadi hanya menjaga nenek. Jadi tidur bareng, minum kopi bareng. Jadi tidak ada namanya kerjaan kayak anak-anak itu. Jadi nggak bisa saya gitu. Kalau sekarang misalnya kerja ketemu rumah yang besar apa gitu agak kaget. Dan di nenek itu udah berapa tahun? Di nenek itu saya 1,5 tahun kurang lebih kayak gitu. Terus pulang ke Indonesia karena bapak saya bilang mau dinikahin sama bapaknya anak saya itu. Jadi akhirnya pulang. Dan di sana nikah kurang baik hubungan saya sama suami itu, sama mantan suami. Akhirnya saya balik lagi ke Jeddah. Itu sempat cerai? Iya, karena saya memang udah tidak ada kecocokan dan kebetulan ipar saya itu temannya bapak saya. Akhirnya memutuskan untuk cerai. Katanya ya udah kalau mau cerai saya ngomong. Kata saya habis cerai, kebetulan ipar saya itu sponsor ke Arab Saudi. Kalau mau cerai kamu niatnya mau kemana? Ya mau ke Arab lagi. Kata sepupunya itu, ipar saya itu, kalau kamu mau cerai, mau ke Arab Saudi ya otomatis harus cerai. Karena apa? Kamu udah nggak ada kesepakatan sama suami. Kalau nyampe ke Saudi takut ada ngecantol atau apa. Jadi biar tidak ada tanggungan. Iya, biar tidak ada tanggungan. Terus akhirnya udah kata saya lebih baik cerai.
Walaupun keluarga suami agak nggak setuju, saya cerai. Kata saya mau kerja ke luar negeri daripada saya nanti ngerjain dosa di sana atau gimana, lebih baik cerai. Akhirnya mereka setuju. Itu udah punya anak ya, Mama? Iya, pas Faisal itu umur 3 bulan. Terus dititip ke siapa anaknya? Anak saya dititip ke ibu karena kebetulan bapaknya juga nggak nanyain kabar, udah hilang kontak lah. Pertamanya. Pas akhirnya ke Saudi lagi. Akhirnya ke Saudi. Nah, itu dapat majikan di mana, Mama? Ya bapaknya Farid ini langsung. Oh. Ya alhamdulillah dapat bapaknya Farid ya. Sudah jodoh ya. Sudah jodoh selama 3 bulan saya itu yang bekerja ke bapaknya Farid, langsung pulang ke Indonesia nikah kayak gitu. Makanya saya kalau disuruh kerja ke rumah orang Arab itu bukannya saya sombong. Cuman dari pertama saya ke Arab memang majikan saya udah baik-baik semua dan mungkin bukan rumah orang Arabnya juga bersih. Iya bersih. Enggak intinya kayak di kampung aja, nggak ada yang elit rumah itu. Jadi perumahan biasa. Perumahan biasa. Ya, Masya Allah. Jadi intinya kita itu menjadi seorang TKW itu ada suka pasti ya. Ada duka juga. Nah, dukanya mungkin karena jauh dari keluarga. Dan seperti yang saya alami untuk sekarang ini, saya 2 tahun Mama nggak pulang. Akhirnya setahun bapak saya meninggal. Pengen pulang, saya anak masih kecil, masih nyusu. Jadi sampai ke sini baru 1 tahun bapak saya meninggal. Setelah bapak 1,5 tahun, sekarang ibu saya meninggal. Jadi 2 tahun itu saya, kedua orang tua saya, orang yang paling saya cintai udah tidak bisa ketemu lagi. Itu gimana Mbak perasaannya? Perasaannya gimana? Seperti yang mau kesambar petir gitu ya Mama Farid. Waktu pertama bapak, saya pengen pulang tapi nggak bisa karena anak. Dan di sana pun saya kalau pulang juga nggak bisa ngelihat lagi, juga udah dikubur karena mayat itu seharusnya harus secepatnya karena jarak kita yang jauh. Iya. Dan untuk ibu saya kemarin emak itu sakit, sempatnya ya alhamdulillahnya saya itu sempat di akhir hidup emak saya itu saya masih melihat emak saya gitu, dan emak saya pun masih melihat saya di saat dia itu sakaratul maut. Di saat itu saya, ya Allah, saya itu udah nggak punya surga lagi. Orang yang selalu mendoakan saya, kalau saya telepon tiap pagi, Mak, gitu, Ma doakan saya, nggak usah diminta, nah saya sudah tiap hari ya, tapi namanya anak ya pasti meminta restu, apalagi orang tua perempuan, meminta doa, meminta maaf selalu tiap pagi. Dah kalau untuk saat ini itu bangun tidur, saya kan di sini nunggu subuh gitu, Mama Farid ya pasti itu nelpon emak, sekarang ya mau nelpon siapa, tapi ya hanya doa lah ya yang bisa saya selalu kirimkan ke orang tua. Ya mungkin ada rezeki sedikit harus disedekahkan atas nama orang tua. Tapi ya untuk saat ini kan kemarin Lebaran Haji, ini kan pengen pulang Mama Farid. Tapi ternyata mak saya mendahului, udah menghadap Ilahi, nggak jadi pulang. Akhirnya saya itu tidak semangat untuk pulang. Saya itu takutnya apa? Setelah nyampe Mama Farid, saya itu takut mencari. Iya benar. Pasti mencari, karena pertama orang yang saya pulang itu pertama itu pasti orang tua yang saya cari. Sama Mbak Fit. Sebelum cari orang lain saya pasti orang tua. Orang tua. Dan sekarang udah nggak ada lagi, apalagi dua-duanya. Ya Allah. Tapi untuk Mama Farid yang masih punya orang tua, semoga saya nanti bisa pulang tahun ini, dan semoga kan sekarang masih susah sama COVID ini Mbak Fit. Iya. Masih mikir 2 kali saya untuk pulang, karena juga sekarang Saudi udah menutup penerbangan untuk ke Indonesia. Iya, karena Indonesia memang sekarang ya negara yang paling banyak sekali. Jadi 99 mungkin Indonesia sekarang. Iya, Indonesia. Ya harapan kita ya buat mungkin teman-teman yang masih punya kedua orang tua, sesering mungkin lah untuk telepon gitu, menanyakan kabar. Jadi di saat kita mendapatkan kabar yang kurang baik, apalagi orang yang paling disayang, kita tidak ada penyesalan yang banyak sehingga kita itu kadang tidak rela. Iya, tidak rela karena surga kita kan cuma di ibu kita.
terus keridhaan kita menjalani hidup ini dengan doa mereka, dengan doa ibu. Karena meskipun kita sudah berkeluarga kan, kalau orang perempuan ya surga ada di telapak kaki ibu. Masih di surga perempuan, masih di surga di suami ya. Cuman ya itu tetap orang tua. Orang tua. Kedua itu orang tua. Dan kalau yang laki-laki itu surganya memang ibu. Iya. Jadi untuk teman-teman kalau masih punya mertua, sayangilah mertua. Karena memang surganya laki-laki, suami kita itu ada di ibu. Kalau kita punya rezeki itu mertua atau orang tua itu harus sama, harus rata. Saking mulianya mereka, sekejam apapun mereka ke kita, kita harus menerima seperti apapun mereka. Karena apa yang kita perbuat pasti balik lagi. Makanya saya itu, karena saya punya anak laki-laki juga, jadi ke orang mertua itu harus menghormati. Karena saya pasti nanti akan kembali di posisi itu. Pasti kembali, Mbak Fit. Benar. Ya, alhamdulillah lah yang kita masih, saya sangat bersyukur karena orang tua saya dua-duanya masih ada. Ya. Walaupun saya pernah juga kehilangan seperti Mbak Fit. Saya pertamanya itu kehilangan kakek saya, kan saya nggak dirawat ibu waktu kecil. Saya dirawat kakek sama nenek. Jadi pas saya berangkat pertama pas ke Damam itu kakek saya meninggal. Baru 3 bulan saya di Damam, kakek saya meninggal. Terus pas saya masuk ke Babah ini, nenek saya meninggal. Baru 2 bulan saya kesini, nenek saya meninggal. Karena nenek kakek juga sama orang tua. Iya, kayak orang tua. Bahkan saya tuh neteh ke nenek dulu. Kalau tidur itu kalau nggak pegang tetehnya nenek itu nggak tidur ya. Mentel iya, sampai umur saya kayak Farid 9 tahun. Masya Allah. Sampai pas berhentinya itu sama bibi saya dicubit tiap hari. Masih ingat saya itu dicubit tiap hari pas berhenti. Itulah kemuliaan kedua orang tua kita, dan nenek kita juga bisa jadi salah satu yang istimewa buat kita ya. Kalau kita masih kecilnya dirawat mereka. Karena doa mereka itu kita berada di sini ya Mama. Ya, meskipun kita itu hanya menjadi seorang TKW, itu bisa mempunyai gaji. Mungkin kalau di Indonesia kita harus bersekolah, susah payah. Susah payah ya. Tapi di negara sini itu Masya Allah tabarakallah, uang itu sangat mudah untuk mencari. Yang penting kita sehat dan mau bekerja. Sekarang gaji untuk TKW itu Masya Allah, ada yang kerja harian. Jadi bisa memilih. Intinya banyak yang sukses lah. Banyak yang sukses kalau kita mau. Yang penting kita di sininya tidak boros atau tidak berfoya-foya sama teman-teman. Ya insya Allah kita bisa sukses. Dan kita sebagai TKW juga Mbak Fit harus ingat niat kita pertamanya ke sini itu apa? Niatnya memang mencari kerja untuk keluarga, buat menafkahi keluarga. Dan terkadang kan dari kampung saya pengen punya rumah, pengen punya tabungan, nyampe sini lupa semua karena teman. Akhirnya berteman itu kadang orang kan apa yang kita pengen beli. Jadi habis 1 bulan habis. Karena intinya kebanyakan gimana orang itu bekerja di sini TKW itu nanti bulan depan dapat lagi Jadi akhirnya yang 1 bulan dihabiskan, nanti bulan depan karena punya lagi. Jadi akhirnya ketika ada sesuatu hal, mungkin namanya manusia tidak ada yang tahu ya, mengalami sakit, akhirnya tidak ada pegangan. Dan mereka pun kadang nggak pergi ke rumah sakit, dan kebanyakan yang terjadi mereka meninggal di tempat kos-kosan. Iya benar. Kayak kemarin-kemarin kan banyak itu Masya Allah. Iya. Karena memang mereka itu takut untuk ke rumah sakit, atau mungkin nggak ada biaya. Nggak ada biaya, dan teman-temannya yang di sampingnya itu malah bingung. Kata mereka itu, ini uang nggak punya, emas nggak punya, kita naruh ke rumah sakit seperti apa nanti, kayak gitu. Jadi akhirnya mereka banyak meninggal di kos-kosan. Iya, dan memutuskan udahlah tinggalin di kos-kosan, kita pergi keluar. Karena mereka juga takut ya. Benar. Karena kalau meninggal, siapa di sebelahnya kan kadang takut polisi juga mencurigai. Iya benar. Jadi ya mungkin ya untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini, berbijaklah ketika kalian itu sehat,
Dan kalau memang sakit lebih baik pulang. Iya. Dan apabila umur kita memang udah layak untuk pulang, lebih baik pulang. Iya. Kasihan teman-teman yang menanggungnya di sini. Iya. Ya mungkin untuk video obrolan santai ini. Ya mudah-mudahan ya video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bukan kita itu berniat untuk menggurui, Bukan. Tapi kita itu juga ingin sahabat-sahabat semuanya yang bekerja di Arab Saudi ataupun di negara lainnya bisa sukses, bisa kembali lagi dengan keadaan yang sehat walafiat, dan tentunya membawa rizki yang barokah untuk keluarga. Karena zamannya sekarang itu udah lain dari yang kemarin-kemarin. Cari uang susah, cari ini susah. Jadi kita saling menasehati lebih baik ya Mbak Fit. Iya. Ya, untuk obrolan santai ini saya sama Mbak Fit dan sharing-sharing ini semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat bisa di-share ke sosial media kalian ya. Dan dukung terus channel Fafa Hasan Family dan Mbak Fitri Adenapa. Saya mengucap dari kediaman saya sendiri, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.